Abu Dizil, apakah ada dalilnya bahwa tongkat kayak Cak Taufik Assegaf? Dalilnya kaum tasawuf itu kalau sudah di atas 40 tahun kan bergelar syekh. Itu untuk kelihatan supaya bijaksana itu bawa tongkat. Masuk kemana-mana wong sehat kok bawa tongkat kan ya lucu lah. Ya, Nabi Musa itu bawa tongkat karena ada manfaatnya. Jangan ditiru-tiru kan ya, Nabi juga dulu bawa tongkat tapi untuk kebijakan dalam waktu-waktu tertentu itu. Nabi Sunan Bonang itu juga bawa tongkat karena memang untuk perjalanan itu daripada capek ya pakai tongkat itulah. Jadi kalau untuk hal kondisi biasa ya nggak perlu lah. Jadi misalkan Pak Taufik Assegaf sebagai ketua Robito Alawiyah pakai tongkat pas acara formal itu ya mungkin ya supaya kelihatan anggun gitu, berwibawa, kelihatan sepuh gitu. Ya ini aliran tasawuf nih. Sufi-sufi seperti itu nih Pak Budi Sisulo. Ini tasawufnya Ba'alawi, ada Torekoh Ba'alawi. Ya, ada Torekoh sendiri, Alawiyah ala Ba'alawi. Pak Muhammad Ishaq Sabrada Hadi. Assalamualaikum Mbak Yai. Terima kasih atas pencerahan ilmunya. Izin komentar Mbak Yai. Apakah untuk mengarang kitab-kitab pada zaman dulu harus musyawarah pada ulama lain seperti acara diskusi? Yang saya ketahui setelah mengarang kitab itu mu'alifnya itu menyerahkan hasil karyanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui istikharah. Melalui istikharah. Nah, lalu nanti kalau ada kesalahan itu diingatkan melalui feeling pada waktu tidur ataupun pada waktu jaganya itu. Oh, di sini. Jadi tidak seperti di kampus ya. Karya ilmiah itu harus melalui uji materi ya di hadapan para penguji dan lain sebagainya, enggak seperti itu yang saya ketahui gitu. Nah, jika ada ulama yang tidak setuju, maka ulama itu akan mengarang kitab tandingan yang kontra dengan kitab karangan. Misalkan kan banyak pada waktu Imam Al-Ghazali ngarang kitab Ihya Ulumuddin, banyak juga yang tidak setuju. Nah, maka akhirnya ada ulama lain yang mengarang kitab menolak kitab Ihya Ulumuddin. Kan seperti itu. Jadi ini sudah menjadi tradisi para ilmuwan agama kita dulu. Jadi pro dan kontra itu tetap ada. Yang saya ketahui, karena ulama-ulama dulu ngarang kitab itu tidak ditaskeh oleh orang lain. Kalau gurunya masih hidup, kadang-kadang disowankan ya ke gurunya ditaskeh itu. Tapi kadang-kadang juga tidak. Ya sama seperti kitab As-Suluk fi Tughbatil Ulama wal Muluk ya. Ternyata ada kesalahan fatal. Al-Qur'an ya, surat An-Nahl ayat 41, surat Al-Ankabut ayat 58. Itu kan karena tidak ditaskeh ya. Ya, tidak didiskusikan karya ilmiahnya itu. Tidak hanya satu ayat itu, toh ada juga penyalin-penyalin yang lain yang nabi. Oleh sebab itu, Pak Muhammad Ishaq Subrat tadi, hadis itu bisa dipalsukan. Apalagi kitab-kitab karangan ulama bisa dipalsukan. Ayo. Yang tidak bisa dipalsukan itu cuma Al-Quran. Allah sendiri yang menjamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun itu. Inna ini karena Al-Qur'an. Saya harus hati-hati ya. Nanti jenengan protes saya. Jenengan protes saya nanti. Ini Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwa sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Jadi dijamin oleh Allah bahwa Al-Qur'an itu tidak bisa diselewengkan. Ya. Misalkan Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah memiliki mushaf Fatimah 17.000 ayat. Katanya Quran kita ini belum lengkap. Nggak lengkap. Ya. Jadi ada kitab Quran khusus ala mushaf Fatimah. Kalau ini kan mushaf Utsmani. Ya. Ada mushaf Fatimah 17.000 ayat katanya Al-Quran itu. Ada yang menerangkan seperti itu. Kita ini hanya 6.000 lebih ya. 6.666, ada yang mengatakan 6.623, macam-macam. Ya. Jadi hanya Al-Quran saja yang dijamin oleh Allah kemurniannya. Hadis saja bisa dipalsu kok. Hadis saja bisa dipalsu. Ya. Bisa membuat hadis sendiri yang baru kok. Kemarin hadis tentang kopi, hadis tentang membawa tasbih, ya. Hadis tentang berdiri dekat orang alim baik wali atau hidup mati atau hidup atau mati. Ya. Itu kan berdasarkan mimpi langsung hadis khusus dari Rasulullah SAW. Jadi itu hanya Allah sendiri yang menjaga
kitab suci Al-Quran. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jawabannya apa? Fa illam taf'alu ya walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasul hijarah bil kafirin. Jadi hanya Al-Quran dijamin. Nggak ada orang yang bisa membuat satu surat minimal 3 ayat. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nggak ada yang bisa membuat ya difta'u binta difta'aini aini dan ya nggak bisa menandingi sastra Al-Quran kita, nggak ada. Jadi surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, ini Quran ya. Inna satemene ingsun, nahnu ya ingsun iku nazzalna wis nurunaken sapa ingsun al-dzikra ing Al-Qur'an ingkang dadi pepeling. Wa inna lan satemene ingsun lahu marang adzikir Quran iku lahafizun yakti kang jaga-jaga kabeh. Jadi sistem nahnu ya. Nahnu itu kan kami. Lahafidun kok bukan lahafitu, bukan, tapi lahafidin. Lahafidun, ya itu berarti kan jamak, banyak, berarti sistem melalui para malaikat-malaikat Allah. Jadi Quran nggak bisa dipalsukan. As-suluk, ada yang palsu, langsung kelihatan kita buka kemarin itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Begitu, sebentar Pak Muhammad Ishaq Subratanti.